Lampu redup menggantung di langit-langit ruangan bawah tanah itu. Asap rokok menari perlahan, seakan turut menyembunyikan rahasia yang hendak diungkap malam itu. Di balik meja panjang, sosok berjas hitam duduk tegak, menghadapi pintu tertutup seakan dunia luar tak lagi berarti. Bahlil menarik napas pelan, ia tahu undangan rapat ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ada aroma bahaya, dan sekaligus peluang kekuasaan yang manis. Waktunya sudah tiba, suara dalam dari sudut ruangan menggema, tak terlihat wajahnya, hanya bayangan bergerak. Teknokrat itu mulai mengganggu aliran kita. Terlalu banyak bicara tentang data, etika, transparansi. Kalimat itu berhenti sekejap, seperti pisau yang disengaja digantung di udara. Dan seseorang harus menghentikannya. Bahlil tak langsung menjawab, matanya menyempit. Purbaya, gumamnya, seolah menyebut nama itu saja sudah memanggil badai. Ia tahu reputasi Purbaya, dingin, tenang, tak tergoyahkan oleh kedipan kekuasaan atau godaan jabatan. Orang semacam itu, dalam dunia politik gelap, bukan sekadar musuh, tapi ancaman eksistensial. Jatuhkan dia, lanjut sosok misterius itu. Buat dia terlihat lemah, ragu, tidak layak dipercaya rakyat. Ledakan halus dari jari yang menepuk meja terdengar. Jika ia terus berdiri, kita semua jatuh. Kau mengerti apa artinya ini? Ada keheningan panjang, hanya terdengar denting jam dinding yang memecah sunyi. Bahlil menunduk, membiarkan bayangan di wajahnya bermain antara ambisi dan ketakutan. Politik bukan pertarungan gagasan, ini adalah perang hidup dan mati. Dan kali ini, ia dipilih bukan untuk berdebat, tetapi untuk menghancurkan. Namun di balik dada yang tampak kokoh, ada keresahan merayap. Sejarah sering mencatat, mereka yang mencoba menumbangkan orang benar, akhirnya tenggelam dalam permainan sendiri. Tapi ambisi adalah candu, dan malam itu, Bahlil telah mencium aromanya. Ia mengangguk perlahan, sebuah senyum tipis muncul. Kalau begitu, permainan dimulai. Di luar, hujan mulai turun deras, memukul jendela bagai genderang perang. Kota tertidur tanpa mengetahui badai yang sedang disiapkan di balik tirai kekuasaan. Dan di tengah gelapnya malam, dua jalan nasib mulai terbentang, satu menuju kejayaan, satu menuju kehancuran. Dan tidak ada yang tahu jalan mana yang akan ditapaki sang ambisius, hingga tirai drama ini benar-benar terbuka. Pagi itu, gedung parlemen berdiri megah seperti benteng kekuasaan yang tak tersentuh. Namun di balik dinding tebal dan karpet merahnya, ada ketegangan yang mengalir pelan seperti arus listrik. Kamera media berjejer, mikrofon disiapkan, dan para pejabat sibuk memainkan raut wajah netral yang penuh ambisi tersembunyi. Di tengah hiruk-pikuk itu, Purbaya melangkah perlahan, tenang, tegak, membawa tumpukan dokumen tebal di tangannya. Bagi sebagian orang, berkas-berkas itu hanyalah angka. Namun bagi Purbaya, itu adalah suara rakyat yang jarang terdengar, data yang menunjukkan jurang ketimpangan, kebocoran anggaran, dan potret ekonomi yang sebenarnya. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena ketakutan, tapi karena ia tahu kebenaran selalu datang dengan harga. Dan hari itu, ia siap membayar. Ketika namanya dipanggil, ruangan mendadak hening. Kamera menyala, semua mata tertuju padanya. Ada yang menunggu ia salah ucap, ada yang penasaran, ada pula yang berharap ia gagal. Tapi Purbaya tak peduli. Ia berdiri dengan ketenangan yang nyaris dingin, membuka lembar pertama dokumennya, dan memulai. Bapak dan Ibu sekalian, suaranya tenang namun mengguncang, kita tak bisa membangun bangsa dengan ilusi. Data tidak pernah berbohong. Yang berbohong adalah mereka yang takut pada fakta. Beberapa wajah terbelalak, beberapa lainnya menahan amarah. Sebuah kalimat sederhana, namun bagai palu menghantam meja kekuasaan. Grafik demi grafik, muncul di layar, angka pertumbuhan yang tak berimbang, investasi yang tak mengalir ke rakyat, proyek yang hanya menguntungkan segelintir. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang mencoba memotong, namun ia mengangkat tangan tegas. Saya belum selesai. Ruangan kembali diam, seolah udara pun tak berani bergerak. Di pojok ruangan, seorang pejabat yang tadinya tersenyum kini menggigit bibir, wajahnya pucat. Ia tahu, presentasi ini bukan sekadar paparan, tapi peringatan. Purbaya bukan memamerkan data, ia sedang membuka kotak Pandora. Dan sekali dibuka, tak ada jalan kembali. Saat paparan berakhir, tepuk tangan tidak langsung terdengar. Hening yang panjang justru lebih keras dari sorakan apapun. Di layar,
Grafik terakhir masih menyala terang, bangsa besar hanya berdiri di atas kejujuran dan keberanian menghadapi kenyataan. Purbaya menutup mapnya, memandang sekeliling, dan berjalan turun dari podium tanpa kata tambahan, meninggalkan ruangan yang kini dipenuhi kegelisahan. Di luar, ribuan komentar mulai memadati lini massa. Perang data baru saja dimulai, dan seseorang tahu, langkah selanjutnya bukan lagi soal angka, melainkan kekuasaan. Malam turun perlahan, melapisi kota dengan cahaya lampu yang redup dan bayangan panjang yang seolah menyimpan rahasia. Di salah satu hotel mewah yang jendelanya menghadap pusat kekuasaan negara, sebuah pertemuan tertutup dimulai. Meja bundar besar, gelas kristal, dan layar yang menunjukkan peta pengaruh politik, bukan pertemuan biasa, melainkan ruang di mana masa depan ditawar seperti komoditas. Bahlil duduk di kursi utama, wajahnya tenang tapi mata menyala penuh perhitungan. Di sekelilingnya, para penasihat, konsultan citra, dan orang-orang yang sudah lama hidup dalam kegelapan kekuasaan menunggu instruksi. Dia naik terlalu cepat, kata seorang pria tua dengan suara pelan. Jika tidak dihentikan, rakyat akan melihatnya sebagai simbol harapan baru. Kata harapan di ruangan itu terdengar seperti ancaman terbesar. Rencana mulai dipetakan, media tertentu siap digerakkan, buzzer disiapkan, narasi dipoles. Purbaya akan dilukis sebagai teknokrat arogan, anti kolaborasi, dan tidak memahami dinamika lapangan. Semua itu bukan tentang kebenaran, ini tentang persepsi. Dalam dunia politik yang kelam, persepsi lebih kuat dari fakta, dan kebisingan lebih sakral daripada kebenaran. Di layar besar muncul daftar nama, wartawan berpengaruh, komentator politik, bahkan influencer tanpa kredibilitas tapi bising. Mereka bukan pejuang, hanya alat. Dan sistem tahu cara memanggil mereka, dengan uang, janji proyek, atau ancaman halus yang tak pernah tertulis. Serangan harus terlihat alami, ujar seseorang. Seolah rakyat yang bereaksi. Semua mengangguk, kebohongan yang direncanakan rapi selalu tampak seperti kebenaran spontan. Namun ada yang berbeda malam itu. Untuk pertama kalinya, Bahlil merasakan sesuatu menusuk jauh di dalam dadanya, keraguan. Bukan karena takut kalah, melainkan karena ia menyadari lawannya tidak bermain di arena yang sama. Purbaya tidak mengandalkan jaringan politik, tidak punya pasukan bayaran, ia hanya memegang satu senjata, integritas. Dan ironisnya, itu justru membuatnya lebih berbahaya. Seorang tangan kanan mendekat, menyerahkan map tipis. Opsi ekstrim, bisiknya. Bahlil membukanya, strategi black ops reputasi, kampanye pembusukan, bahkan manuver birokrasi yang bisa menjebak siapapun dalam jerat administrasi. Ia menatap lembaran itu lama, wajahnya tak terbaca. Kita tidak akan kalah hanya karena moral, katanya akhirnya. Mulai langkah pertama malam ini. Saat pintu rapat ditutup dan mereka keluar satu persatu, angin malam terasa lebih dingin, seolah tahu badai besar sedang disiapkan. Tidak ada sorak kemenangan, hanya langkah-langkah sunyi para pemain yang yakin dunia bisa. Dibentuk dari bayangan, dan jauh di luar sana, rakyat masih tidur tenang, belum sadar bahwa besok, kenyataan mereka akan dimanipulasi. Perang kekuasaan resmi dimulai, bukan dengan teriakan, tapi bisikan. Pagi itu, dunia terasa berbeda. Bukan karena matahari bersinar lebih terang, melainkan karena sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak, sebuah narasi baru. Di media sosial, kalimat-kalimat yang tampaknya acak mulai mengalir, komentar sarkastik, tuduhan tanpa fakta, potongan video dipelintir, grafik dimanipulasi. Tidak ada yang terlihat kasar, semuanya terselubung, halus, dan berulang. Seolah opini rakyat, padahal tangan tak terlihat sedang bekerja. Di ruang kerjanya, Purbaya melihat layar laptop, membaca satu komentar yang sama muncul di puluhan akun, dia cuma teori, tidak tahu lapangan. Ia menarik napas perlahan. Ini bukan pertama kalinya ia menghadapi tekanan. Tapi kali ini berbeda. Ada pola, ada kekuatan besar yang tidak ingin bangsa melihat apa yang ia ungkapkan. Ia menegakkan badan, tapi dalam hatinya ia tahu, badai telah datang. Timnya masuk membawa tumpukan laporan. Serangan akun meningkat drastis, Pak. Media mulai mempertanyakan integritas Bapak. Seorang staf muda bicara dengan suara cemas. Purbaya hanya tersenyum tipis. Bila kejujuran diserang, itu tandanya seseorang sedang terluka oleh kebenaran. Kalimat itu menenangkan ruangan, tapi tak mematahkan kegelisahan yang menggantung. Di sisi lain kota, ruang komando gelap itu kembali aktif.
Para operator melihat hasil kerja mereka. Grafik interaksi meningkat. Narasi mulai diterima sebagian publik. Pelan tapi pasti, kata seorang konsultan dengan puas. Kita tidak menjatuhkannya hari ini, kita membuatnya tampak meragukan. Publik akan menyelesaikan sisanya. Tawa kecil terdengar. Bukan tawa bahagia, tapi tawa dingin orang-orang yang terbiasa mengatur nasib orang lain. Namun tak semua berjalan mulus. Sejumlah jurnalis independen mulai curiga. Mereka membaca data asli, mengecek fakta, dan menulis analisis yang justru memuji Purbaya. Ada yang disembunyikan, tulis salah satu headline kecil yang nyaris tenggelam di antara hiruk-pikuk narasi besar. Dalam perang informasi, kebenaran seringkali kalah di awal, tapi ia selalu bertahan paling lama. Malamnya, Purbaya pulang lebih lambat dari biasanya. Hujan turun, memantulkan lampu jalan yang berkelebat di kaca mobil. Ia merasakan tekanan. Tentu saja, ia manusia, tapi ada sesuatu yang lebih kuat darinya, keyakinan bahwa ia berdiri bukan untuk nama, bukan untuk jabatan, melainkan untuk bangsa yang terlalu sering dijadikan papan catur. Ia menggenggam map berisi data, satu-satunya perisai yang ia miliki. Di kejauhan, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Singkat, tanpa nama, hati-hati, mereka tidak akan berhenti. Purbaya memejamkan mata sesaat, lalu membuka lagi dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. Biarkan mereka mencoba, gumamnya. Kebenaran tidak pernah terbunuh oleh kebohongan, hanya tertunda. Dan di luar, petir menyambar langit, seakan menandai babak baru perang yang tidak lagi sekadar politik. Ini kini soal moral, nilai, dan siapa yang akan menyerah lebih dulu. Angin pagi menerpa halaman kantor pemerintahan itu, tetapi udara terasa berbeda, lebih berat, seakan membawa bisikan dari jutaan suara yang mulai bergolak. Di jalan-jalan, di kedai kopi, di ruang kuliah, percakapan lirih tentang teknokrat jujur yang sedang diserang mulai terdengar. Nama Purbaya muncul bukan dari propaganda, melainkan dari rasa penasaran rakyat yang mulai mencari kebenaran sendiri. Di media sosial, grafik serangan masih tinggi, namun untuk pertama kalinya, muncul gelombang lain, video ringkas penjelasan data Purbaya tersebar organik. Potongan kalimatnya tentang kejujuran dan integritas jadi kutipan yang dibagikan anak muda, aktivis, hingga para ekonom kampus. Logis, berani, tidak emosional, hanya fakta, tulis komentar yang tak bisa dibungkam noise. Di rak-rak media kecil yang sering diabaikan, tulisan investigatif mulai mengemuka. Headline kecil, tapi tajam. Ada yang takut pada transparansi. Para pembaca yang kritis mulai mengangkat alis. Yang biasa diam mulai bertanya. Yang sinis mulai ragu. Bahkan beberapa yang awalnya terbawa arus fitnah mulai mundur pelan. Inilah bahaya bagi kekuasaan gelap, kesadaran bukan bisa dipaksa, ia merembes. Sementara itu, di sebuah ruang pertemuan tertutup, para elit bersikap tenang di luar, namun di dalam hati mereka terguncang. Kenapa narasi tidak menempel? Tanya seorang figur senior yang suaranya biasanya membuat ruangan membeku. Karena dia tidak bermain kotor, jawab seorang penasihat perlahan. Sulit menjatuhkan orang yang bersih. Kalimat itu membuat keheningan jatuh seperti palu hukum. Di sebuah universitas, mahasiswa menggelar diskusi darurat. Ini bukan soal pribadi, kata seorang mahasiswi berdiri menghadap puluhan teman. Ini soal apakah negara ini masih punya ruang bagi orang yang bicara dengan data, bukan drama. Riuh tepuk tangan memenuhi ruangan. Ini bukan demonstrasi besar, tapi percikan, dan percikan selalu mendahului api. Purbaya mendengar kabar itu dari stafnya. Ia tidak bersorak, tidak tersenyum lebar. Ia hanya menunduk sejenak, menahan napas antara rasa terharu dan beban berat. Tugas kita bukan menang, katanya pelan. Tugas kita memastikan rakyat punya pilihan untuk percaya. Itu bukan kalimat heroik, itu adalah keyakinan seorang yang tahu kebenaran bukan senjata, melainkan amanah. Namun bayangan besar belum hilang. Di tempat lain, Bahlil menatap layar monitoring opini publik. Grafik yang tadinya naik kini mulai bergoyang. Sorot matanya berubah, bukan panik, tapi marah. Kalau suara rakyat mulai bergerak, katanya dingin, maka kita perlu strategi baru. Dan di balik tatapannya, tumbuh tekad lebih kejam, jika opini halus gagal, maka fase berikutnya tidak akan lagi bermain dalam cahaya, melainkan di kegelapan paling pekat. Ruang sidang itu penuh sesak. Kamera televisi mengarah ke podium, wartawan berbaris rapat, mikrofon berdesakan seperti mulut yang menuntut jawaban.
Kursi para anggota dewan dipenuhi wajah-wajah yang menyimpan agenda, ada yang bersiap menguji, ada yang ingin menjatuhkan, dan ada pula yang sekadar menunggu siapa yang akan kalah duluan. Purbaya duduk tenang, jemarinya saling mengait, sorot matanya sejuk namun tajam. Dokumen besar tak ia bawa hari itu, hanya selembar kertas tipis. Bukan karena kurang bukti, tapi karena ia datang bukan untuk membuktikan dirinya benar, melainkan membuktikan kebenaran itu ada. Dan kebenaran tidak membutuhkan banyak kata, ia hanya butuh keberanian untuk diucapkan. Ketukan palu terdengar, sidang dibuka, suara ketua komisi tegas, tapi terdengar getar kecil. Semua tahu, ini bukan sekadar rapat, ini panggung. Dan panggung selalu membawa risiko, terutama bagi mereka yang bermain di balik tirai. Pertanyaan mulai dilontarkan, awalnya formal, prosedural. Namun tak lama, nada berubah. Tuduhan halus, fitnah berlapis data palsu. Saudara, seorang anggota dewan berkata dengan senyum tipis, banyak pihak menilai Anda hanya ahli teori. Tidak memahami realita lapangan. Bagaimana Anda menjawab itu? Ruangan menahan napas. Kamera zoom in. Semua menunggu, apakah ia akan gelagap, marah, defensif. Namun Purbaya hanya tersenyum kecil. Jika mengatakan fakta dianggap teori, ia berkata pelan namun menggema, maka masalah kita bukan data, melainkan budaya. Senyuman di wajah penyerangnya pudar. Suara bisik-bisik muncul, tapi itu baru pembuka. Pertanyaan berikut datang lebih tajam. Apakah Anda insinuasikan banyak pihak di pemerintahan tidak? Jujur. Purbaya mengangkat kepalanya, tatapannya langsung ke mata penanya, bukan menantang, tapi menelanjangi. Saya tidak menyebut siapapun, jawabnya. Tetapi jika ada yang merasa tersinggung oleh data, mungkin mereka perlu bertanya pada hati nuraninya, bukan pada saya. Ruangan meledak oleh desahan, batuk gugup, bahkan tepuk tangan spontan dari sudut yang susah dikendalikan. Dan kemudian kalimat itu keluar, pelan namun membelah udara seperti pedang. Lebih besar dari, negara tidak tumbuh dari kompromi dengan kebohongan. Ia tumbuh dari keberanian mengatakan yang benar, meski dunia membencimu. Henning, sempurna, tak ada politikus yang mampu menirunya tanpa terdengar seperti aktor. Karena kalimat itu bukan strategi, itu kejujuran. Bahkan kamera sulit berpaling. Wajah-wajah yang tadi penuh rencana kini menegang, sebagian tertunduk, sebagian menyembunyikan kegelisahan. Sementara itu, di luar gedung, di ribuan layar ponsel, potongan momen itu mulai viral. Kalimat itu menembus dinding kekuasaan, memasuki hati rakyat yang selama ini hanya menonton dari jauh. Purbaya duduk kembali, tak perlu sorak, tak perlu tepuk tangan. Ia tahu satu hal, hari itu bukan puncak pertempuran, ini hanya babak di mana kebenaran mengaum, dan ketakutan mulai menggigil. Bukan Purbaya yang menang, melainkan integritas. Dan di sudut ruangan, jauh dari kamera, seseorang mengepalkan tangan dengan gelap. Ini belum selesai. Jika kata dapat mengguncang, maka serangan berikutnya tidak akan berupa kata-kata. Malam kembali turun, kali ini membawa kesunyian yang ganjil, bukan tenang, tetapi seperti kota menahan napas. Di sebuah gedung tinggi dengan jendela kaca buram, sekelompok orang duduk melingkar, wajah mereka terpantul samar pada kaca. Namun kali ini, tatapan satu sama lain tidak lagi penuh percaya. Ada retak halus, seperti garis kecil pada kaca yang perlahan melebar. Bahlil menatap layar besar di hadapannya, grafik dukungan publik, tren percakapan, analisis media. Semua menunjukkan hal yang sama, narasi mereka tak bekerja seperti dulu. Bukan hancur, tapi melemah. Dan itu lebih berbahaya, kekuasaan paling takut pada satu hal, keraguan. Salah satu sekutu lamanya berbicara, nada suaranya lembut tapi menusuk. Mungkin kita terlalu agresif. Rakyat mulai membaca keadaan. Yang lain menimpali, lebih tajam, kalau kita terus menekan, kita justru terlihat bersalah. Kata-kata itu melayang seperti racun. Bahlil menatap mereka satu per satu. Orang-orang yang dulu berjanji loyal, kini mulai mencari jalan keluar lain. Itulah sifat sekutu politik, setia, sampai angin berubah. Di sudut ruangan, seorang pejabat yang dikenal bermuka dua memainkan ponselnya. Pesan keluar masuk, ia sedang menimbang, mengukur peluang. Bergabung dengan siapa yang akan menang, bukan siapa yang benar. Itulah kecerdikan politik paling tua, bertahan. Dan ia tahu, tanda-tanda kekuatan mulai bergeser. Jika kapal ini bocor, ia akan jadi yang pertama melompat. Sementara itu,
Di tempat berbeda, beberapa tokoh publik mulai bicara di televisi, hati-hati, namun tidak lagi menekan Purbaya. Mereka mulai mengatakan frasa aman seperti, mari kita lihat datanya, atau, transparansi itu penting. Kata-kata ringan, tapi di baliknya ada ketakutan, takut berada di sisi salah sejarah. Bahkan beberapa influencer yang dulu melempar sindiran kini mulai diam. Diam adalah pengakuan dalam perang opini. Bahlil mengepalkan tangan, bukan hanya karena marah pada lawan, tetapi pada sekutunya sendiri. Kalian takut terlalu cepat, katanya dingin. Pertarungan belum selesai, tapi suaranya tidak lagi memantul kuat. Ada sesuatu yang patah di balik ketegasannya, cermin keyakinan yang mulai retak. Ia merasa sendirian, meski ruangan penuh. Kekuasaan sementara, tapi kehormatan, bisa hilang selamanya. Dan di sanalah ketakutan, paling besar bersemayam. Di luar gedung itu, angin malam bertiup kencang, menerpa bendera yang setengah berkibar. Lampu jalan berkedip, refleksi bayangan gedung tampak pecah di genangan air. Pertanda, bahwa tidak semua yang tampak kokoh benar-benar kuat. Dan saat seorang tokoh berambisi besar mulai ditinggalkan oleh kepercayaannya sendiri, ia bukan lagi pemimpin, ia menjadi sosok yang hanya melawan waktu. Namun satu hal jelas, mereka yang panik tidak akan mundur. Mereka akan menggigit lebih keras. Dan perang ini baru saja memasuki fase paling berbahaya, ketika musuh tidak lagi menyerang dengan opini, tapi dengan keputusan. Hening, begitu Purbaya selesai bicara, suasana rapat seketika seperti diremas oleh kekuatan tak terlihat. Para anggota dewan memandang satu sama lain, tak yakin apakah mereka baru saja menyaksikan klarifikasi, atau sebuah deklarasi moral yang mengguncang fondasi perpolitikan. Bahlil diam di kursinya, tak berkedip, bibirnya mengatup rapat. Tapi matanya, mata seorang yang menolak tunduk, menyimpan badai. Beberapa detik berlalu seperti jam. Sebuah ketegangan sunyi menyelimuti ruang sidang. Kamera-kamera stasiun TV masih menyala, mikrofon masih menyala, tapi seakan Indonesia menahan napas. Purbaya menutup mapnya, namun wajahnya tetap tenang. Tidak ada emosi berlebih, tidak ada sorak kemenangan. Hanya ketegasan seorang yang yakin bahwa integritas adalah pertahanan terakhir seorang pemimpin. Bahlil akhirnya berdiri, perlahan. Sorot matanya tajam, namun kini bukan lagi sekadar taktik atau ambisi yang terlihat, ada sentuhan ego yang terluka, ada serpihan martabat yang ingin dipertahankan. Saudara Purbaya, ucapnya lirih namun tegas, jangan pikir ini akhir. Kita semua ingin kebenaran, tapi kebenaran itu punya banyak sisi. Beberapa anggota dewan tampak gugup, mereka paham arti kalimat itu. Ini bukan sekadar perbedaan pendapat. Ini adalah isyarat perang panjang, peperangan yang tidak ditentukan dalam satu rapat, tetapi melalui strategi, opini publik, dan kekuatan jejaring masing-masing. Purbaya hanya mengangguk, seolah menerima tantangan yang tak pernah ia minta, namun tak akan ia hindari. Seseorang di kursi belakang membisikkan, ini akan jadi sejarah, dan memang, rasanya seperti itu. Seolah bangsa sedang menyaksikan benturan dua pendekatan, kekuasaan yang dibangun atas pengaruh dan koneksi, melawan kekuatan yang berdiri di atas data, prinsip, dan tekad untuk menjaga marwah negara. Saat palu sidang diketukkan, bukan tepuk tangan yang terdengar, bukan pula kegaduhan. Yang ada hanya ruang yang bergetar tanpa suara, akumulasi dari segala strategi yang belum dieksekusi, keputusan yang belum diambil, dan narasi yang baru saja berubah arah. Drama belum selesai, ini baru permulaan. Di luar gedung, wartawan bersiap. Mikrofon terangkat, kamera menyorot pintu. Sementara publik menunggu pernyataan pertama pasca tensi itu, satu hal jelas, bangsa akan berbicara. Mereka akan memilih sisi. Dan dalam sunyi yang menggantung, sebuah pertanyaan menggetarkan udara, siapa yang benar, siapa yang menang, dan siapa yang akan menunjukkan wajah asli kekuasaan. Di balik pintu kayu tebal gedung parlemen, panggung lain mulai hidup. Telepon berdering, pesan terenkripsi masuk, dan langkah-langkah tergesa memenuhi lorong kekuasaan. Tak ada guntur, tak ada teriakan, namun badai sedang disusun. Inilah medan perang yang tak terlihat publik, ruang-ruang sempit penuh strategi, kompromi, dan agenda rahasia. Bahlil melangkah dengan langkah panjang menuju ruang privatnya. Wajahnya datar, tapi jari-jarinya menggenggam ponsel erat, terlalu erat untuk seseorang yang mengaku tak terusik. Ia menutup pintu dengan tenang, namun napasnya terdengar berbeda. Ada rencana yang mulai dirangkai dalam diam, rencana untuk memastikan ia tidak akan menjadi sosok
yang kalah di panggung nasional. Sementara itu, Purbaya tak langsung turun ke lobi. Ia masuk ke ruang kecil bersama timnya, menolak minum dan istirahat. "Jangan respons apapun dulu," ujarnya pelan namun mantap. "Biarkan publik mencerna, biarkan fakta bicara." Aura kepemimpinan yang kuat terpancar, bukan dari suara keras, tapi dari keyakinan yang tidak goyah meski dunia politik bergerak seperti ombak yang hendak menelan. Di luar, media sudah siap memelintir, memotong, menebak-nebak. Kolom opini, komentar analis, dan judul-judul provokatif mulai bermunculan. Ada yang menyebut Purbaya pahlawan transparansi. Ada pula yang mengulas Bahlil sebagai simbol perlawanan terhadap model teknokrat dingin. Perang narasi dimulai, bukan sekadar tentang benar dan salah, tetapi tentang siapa yang lebih pandai menenun persepsi bangsa. Sebuah pertemuan rahasia terjadi sore itu. Tokoh-tokoh yang sebelumnya tampak netral kini duduk melingkar, menilai arah angin. "Apakah kita condong ke stabilitas, atau ke reformasi?" tanya salah satu dari mereka, suaranya lirih tapi syarat makna. "Setiap pilihan memiliki harga, setiap langkah, konsekuensinya bisa mengubah karir, bahkan masa depan negara." Purbaya menatap keluar jendela, ke kerumunan wartawan yang menunggu. Bukan ketakutan yang terlukis di wajahnya, melainkan kesadaran. Ia tahu badai ini bukan tentang satu sidang atau satu figur. Ini pertarungan panjang tentang bentuk masa depan negeri, apakah akan dipimpin oleh suara data dan hati nurani, atau oleh kekuatan tak terlihat yang mempertahankan status quo. Dan jauh di sudut gelap strategi kekuasaan, seseorang berbisik. "Ini belum apa-apa, yang menentukan bukan apa yang terjadi hari ini, tetapi siapa yang bisa bertahan ketika sorotan kamera padam." Malam turun seperti tudung gelap di atas ibu kota. Lampu kota berkelip, tapi suasana terasa muram, seperti negeri sedang menahan sesuatu di tenggorokan. Di sebuah ruangan sunyi, Purbaya berdiri memandangi lembar-lembar laporan di mejanya. Data, grafik, angka, senjata yang tidak berisik, namun mematikan bagi kebohongan. Keputusan besar sedang menunggu, dan ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan apakah ia menjadi benteng integritas, atau korban ambisinya sendiri. Di sisi lain kota, di sebuah longe dengan jendela menghadap skyline Jakarta, Bahlil duduk bersama beberapa tokoh berpengaruh. Senyum di wajahnya sudah kembali, bukan karena kemenangan, tapi karena strategi baru. "Politik bukan tentang siapa benar," katanya, menyesap kopi pekat. "Tapi siapa yang lebih siap menghadapi badai." Tawa kecil terdengar, namun terselip kegelisahan. Mereka paham taruhannya tak lagi personal, ini tentang arah kekuasaan. Hening merambat hingga ke ruang-ruang media nasional. Kepala redaksi menimbang headline esok hari. Narasi apa yang akan mereka dorong? Reformasi atau stabilitas? Fakta atau emosi? Di dunia informasi, kata-kata bukan sekadar kalimat, mereka peluru, mereka dinding, mereka jembatan menuju perubahan, atau kekacauan. Di tengah ketegangan itu, publik ikut berdenyut. Lini massa sosial media mendidih. Debat publik membesar. Siapa yang benar? Siapa yang jujur? Siapa sebenarnya memikirkan rakyat? Namun sebagian rakyat justru hening, lelah oleh drama, haus kepastian, menanti pemimpin yang bukan hanya bicara, tapi berbuat. Tiba-tiba ponsel Purbaya bergetar. Satu pesan masuk. Aman, namun bermakna berat. Lebih besar dari, "Besok kita mulai." Jangan mundur. Tangannya tidak gemetar saat membaca pesan itu. Ia menutup berkas, menarik napas panjang, dan menatap keluar jendela. Langit malam tanpa bintang, seolah memberi isyarat, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi dalam kegelapan itu, ada ketegasan, badai akan datang, dan ia memilih berdiri, bukan bersembunyi. Di tempat lain, Bahlil menekan layar ponselnya, mengirim perintah singkat ke timnya. Besok juga miliknya, 2 rute, 2 strategi, 2 ambisi, dan 1 bangsa yang diam-diam berharap salah satu dari mereka benar-benar memperjuangkan yang terbaik. Dan tepat saat jam berdetak menuju tengah malam, suasana seolah berhenti. Bukan karena damai, tetapi karena dunia politik sedang menarik napas panjang sebelum menerjang gelombang. Perang belum pecah, namun keheningan ini,